Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab At-Thalaq, hadis yang kedua dari kitab ini. Kita akan bahas hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semua, dan semoga dengannya Allah mengangkat derajat kita semua. Amin. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha anna Aba Amr ibn Hafs talaqaha al-battah wa huwa ghafil, wa fi riwayatin talaqaha thalathan wa arsala ilayha wakilahu bi sya'ir fasahiqathu faqala wallahi ma laki alayna min syai'. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قالت تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكه أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكه أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واتبضت. Dari Fatimah binti Qais menuturkan bahwa dirinya dicerai oleh Abu Amr bin Hafs tatkala Abu Amr bepergian. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa dia mentalak Fatimah dengan talak 3. Abu Amr mengirim utusannya dengan membawa gandum. Oleh karena itu Fatimah menjadi marah. Wakil tersebut lalu berkata, engkau sudah tidak memiliki hak terhadap kami sedikit pun. Fatimah lalu mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu kepada beliau. Nabi lalu bersabda, engkau sudah tidak berhak mendapatkan nafkah darinya. Dalam lafal yang lain dikatakan, tidak pula tempat tinggal. Nabi lantas memerintahkan Fatimah untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarif. Nabi kemudian bersabda, wanita ini sering dikunjungi para sahabatku. Oleh karena itu habiskanlah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum. Dia adalah orang yang buta sehingga engkau bisa melepas pakaianmu atau hijabmu. Jika masa iddahmu telah habis maka beritahukanlah aku. Fatimah berkata, ketika sudah habis masa iddahku, lantas aku menceritakan kepada Rasulullah bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahal hendak meminangku. Rasulullah SAW, Abu Jahal adalah orang yang suka berpergian jauh, sedangkan Muawiyah adalah orang yang miskin, tidak punya harta sedikit pun. Nikahlah dengan Usama bin Zaid, akan tapi Fatimah merasa enggan dengannya. Nabi lantas bersabda lagi, nikahlah dengan Usama bin Zaid. Fatimah pun lalu menikah dengan Usama. Allah menjadikan kebaikan pada diri Usama sehingga Fatimah pun menjadi bahagia bersamanya. Barakallahu fiik. Syukran. Nah, di Fatimah binti Qais, siapa dia atau siapa beliau? Beliau adalah Fatimah binti Qais bin Khalid al-Qurashiyah al-Fihriyah. Ini nama beliau ya, Fatimah binti Qais bin Khalid al-Qurashiyah al-Fihriyah. Jadi beliau termasuk dari suku yang utama ya, yakni suku Quraisy. Beliau memiliki suhbah, artinya beliau merupakan sahabat wanita dari sahabat wanita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan dia punya riwayat
Keutamaan beliau diantaranya juga minal muhajiratil uwal. Minal muhajiratil uwal artinya beliau termasuk wanita yang berhijrah. Uwal jadi para sahabat yang memiliki hijrah pertama. Ini kelebihan beliau ya. Zat aqlin wa jamalin wa kamal. Selain itu wanita yang cerdas, cerdik, pandai. Kemudian juga jamal artinya wanita yang cantik. Kemudian kamal memiliki kesempurnaan. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh atau terbunuh, para sahabat itu berkumpul di rumah beliau dan menyampaikan khutbah yang masyhur. Kemudian diriwayatkan atau yang meriwayatkan dari beliau Urwah, kemudian Al-Qasim, Abu Salamah bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yasar, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah wa Sya'bi, dan Sya'bi maksud saya. Wa kullu haula fuqaha, semuanya itu fuqaha. Semuanya fuqaha. Kemudian disebutkan di sini wa kanat tahta Abi Amr bin Hafs al-Qurashi al-Makhzumi. Awalnya beliau istri dari Abu Amr bin Hafs al-Qurashi al-Makhzumi. Fatallaqaha, kemudian dicerai sebagaimana di hadis ini. Dan dicerainya 3 kali cerai. Ya. Jadi di sini disebutkan Ana Abu Amr bin Hafs talaqaha al-battah. Menceraikan beliau 3 cerai, 3 kali. Di riwayat yang lain talaqaha salasan. Maksud talaqaha salasan seperti yang disebutkan oleh para ulama, itu cerainya tidak satu majlis. Cerai, rujuk, kemudian cerai lagi, rujuk lagi, kemudian dicerai lagi. Nah, ini yang ketiganya. Ini yang ketiganya. Dan ketika yang ketiganya itu beliau menceraikannya ketika beliau ghaib, enggak langsung. Ya, ini menunjukkan menceraikan itu boleh lewat tidak langsung bertatapan, tidak langsung berhadap-hadapan. Ya. Kemudian dinikahi oleh Usama bin Zaid bin Harithah. Ya, Usama bin Zaid bin Harithah. Nah, baik. Hadis yang mulia ini kita langsung ke faedahnya. Hadis ini faedahnya panjang. Di antara faedahnya anal mutallaqata al-ba'in, jadi wanita yang dicerai 3. Di sini ba'innya bainunah kubra, ya. Ba'innya bainunah kubra. Ini wanita yang dicerai oleh suaminya dengan 3 kali cerai. Itu hukumnya laisa laha nafaqah wala sukna zaman al-iddah. Tidak ada nafkah, kemudian juga tidak mendapatkan hak sukna. Sukna itu tempat tinggal. Zaman al-iddah di masa iddah. Dan ini pendapat dari Ali bin kemudian Ibnu Abbas, kemudian pendapat Jabir. Dari kalangan tabi'in, pendapat Atta, Tawus, dan Hasan. Ini pendapat atau mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya Hambali, Ibnu Hazm, kemudian Ishaq, Abu Sur, dan yang lainnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh atau dikuatkan oleh Ibnu Abdul Bar, kemudian Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim, dan dikuatkan juga oleh Asy-Syaukani. Tentunya ada perbedaan pendapat di antara ulama, tapi kalau dilihat dari hadis ini, ya, ini mendukung pendapat ini. Pendapat bahwa wanita yang dicerai 3 oleh suaminya semasa iddah ini nggak dapat lagi nafkah, nggak dapat lagi sukna. Sukna itu apa tadi? Tempat tinggal. Jadi mantan suaminya nggak ada kewajiban untuk kasih nafkah.
nggak ada kewajiban untuk ngasih sukna. Sebagaimana yang dalam hadis ini sangat jelas sekali. Ya. Adakah perbedaan pendapat? Ada tentunya. Ya. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan masih mendapatkan tempat tinggal, masih mendapatkan nafkah. Ini pendapatnya Hanafiyah, mazhabnya Hanafiyah. Kemudian pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian riwayat dari Ahmad, dia mendapatkan tempat tinggal, tidak mendapatkan nafkah. Jadi mazhabnya Syafi'iyah, ya, mereka mengatakan mendapatkan apa? Tempat tinggal, tapi tidak mendapatkan nafkah. Ya. Tapi Allahu a'lam, ana setelah melihat, ya, itu cenderung kepada pendapat yang pertama. yakni wanita yang dicerai 3 oleh suaminya tidak mendapatkan hak nafkah, tidak mendapatkan sukna, tempat tinggal. Wallahu a'lam. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, jawazu talaqil ghaib, bolehnya mentalak tidak langsung di hadapan wanita atau istri. Ini tidak ada syaratnya, ya. Mentalak itu berhadap-hadapan. Nanti saya cerai, enggak. Kalau talaqaha wa huwa ghaib, kalau misalkan seseorang mencerai seorang wanita tidak langsung berhadapan, ya, baik dengan mukalamah. Mukalamah itu sekarang ada dengan HP, ya, mukalamah, atau dengan kitabah, surat, atau dengan saksi, semuanya sah talaknya dan boleh. Ya. Ada yang mengatakan kejam sekali, gitu ya. Urusan kejam sekali lain hal, masalah lain. Tapi talak jatuh tidak? Talak jatuh. Misalkan lewat telepon, ya, seorang laki-laki bilang ke istrinya, saya cerai kamu. Atau lewat surat, ya, atau lewat sekarang WA, SMS zaman dulu, misalkan saya cerai, atau lewat saksi, ada saksi, saya ceraikan istri saya fulana, dan disaksikan oleh orang, dan saksinya nyampaikan kepada istrinya, dan ini tolaknya jatuh dan sah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Amr bin Hafs ketika mencerai Fatimah bintu Qais. Abu Amr bin Hafs ketika mencerai Fatimah bintu Qais tidak di hadapannya. Jelas di hadis ini wa huwa ghaib, tidak di hadapan istrinya, dan cerainya jatuh. Nah, faedah berikutnya, jawazut tawkil fil huquq, bolehnya menyerahkan urusan kepada wakil, misal qabat wa dafa, ketika menerima atau memberi, ketika menerima atau memberi, ketika mengambil atau memberi. Di sini Abu Amr bin Hafs mengutus wakilnya, kepada wakilnya beliau serahkan urusan berupa mut'ah. Diberinya Fatimah binti Qais mut'ah berupa syair. Mut'ah ini pemberian, kalimat mut'ah ini artinya kan sesuatu yang menyenangkan, ya. Dan ini bukan nafkah, tapi apa? Mut'ah. Disebutkan di sini fa arsala ilaiha wakilahu bi syair. Abu Amr bin Hafs mengutus wakilnya untuk ngasih syair gandum kepada Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais mengiranya itu nafkah, sehingga beliau nggak suka. Ya, beda antara nafkah sama pemberian biasa. Dan beliau pandang kurang
Ya, makanya beliau membencinya, marah, fasakhitathu. Nah, dari sini faedah ya dari yang disebutkan oleh ulama, boleh kita memberikan kepercayaan kepada wakil untuk mengambil atau memberi. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Amr bin Hafs, beliau mewakilkan urusan pemberian mut'ah kepada wakilnya. Wakilnya membawa kepada Fatimah binti Qais gandum. Faedah berikutnya, annal mar'ata idza u'tiyat nafaqatan duna ma yajibu laha falaha an taruddaha wa tatlubu ma tastahiquhu ala khilafin bainal ulama fi man yanzuru ilaihi inda qardil qadi lin nafaqah. Ini yang keempat penting sekali. Jadi seorang wanita apabila diberi nafkah di bawah kewajibannya, artinya di bawah yang harusnya diberikan kepada istri. Dan nafkah itu ada nafkah orang kaya, nafkah orang pertengahan, nafkah orang miskin. Ya. Nafkah orang kaya, pertengahan dan miskin dikembalikan ke uruf. Uruf itu apa ya, Pak? Adat kebiasaan manusia. Ya, orang yang kaya ini misalkan di Depok di sini ngasih nafkah ke istri berapa? Yang sedang berapa? Yang miskin berapa? Atau yang kurang mampu berapa? Nah itu. Misalkan biasanya ngasih nafkah 5 juta, kemudian dikasih 2 juta. Ya. Boleh nggak bagi wanita minta lagi? Boleh. Ya. Dan di sini disebutkan falaha antaruddaha wa tatlub ma tastahiquhu. Boleh dibalikin dan minta haknya. Ini hak istri. Ini menunjukkan Islam sangat perhatian sama apa? Sama nafkah. Karena asalnya seperti itu. Fatimah binti Qais marah. Dia kira ini apa? Nafkahnya. Padahal tidak ada nafkah. Ya, biasanya nafkah nggak segini. Ini boleh dibalikin lagi, kemudian minta haknya kepada siapa? Suaminya. Dan ini tentunya di atas khilaf, perbedaan di antara ulama siapa yang memandang, yang bisa menerkanya berapanya. Ya, ketika qadhi menentukan hutangnya bagi nafkah. Jadi kalau seorang laki-laki itu kalau tidak ngasih nafkah ke istrinya dianggap utang. Ya, dianggap utang, lihat. Jadi utang itu nggak ngasih nafkah ke istri itu utang. Ini bisa dipahami ya. Nah, kecuali misalkan Anda nggak mampu, lain kalau nggak mampu. Ini urusannya bagi orang yang apa? Yang lagi ada. Gitu. Karena itu adalah hak siapa? Istri. Ya. Bahkan ada sahabi ya yang atau istrinya Abu Sufyan ya. Ketika Abu Sufyan tidak memberi nafkah sesuai dengan kewajibannya, datang ke Rasulullah SAW. Kata Rasul, ambillah yang cukup untukmu dan untuk putramu. Jadi diambil walaupun tanpa sepengetahuan siapa? Abu Sufyan suaminya. Ini boleh. Ya. Tapi yang cukup untuk dirimu dan untuk anakmu. Ada kadarnya. Hadis ini jangan disalahpahami oleh para akhwat nih. Ya, ini boleh nih nanti pulang ngambil punya suami lebih dari kecukupan. Nah ini jangan salah dipahami ya.
Baik. Faedah yang kelima, jawazul halfi min ghairi istihlafin idza kana liqasdi at-tawkid. Liqaulil wakil wallahi ma laka alaina min syai'. Bolehnya bersumpah walaupun tidak dimintai apabila maksudnya untuk menguatkan. Jadi bolehnya bersumpah walaupun tidak dimintai sumpahnya. Walaupun tidak dimintai sumpahnya. Dalam rangka untuk taukid. Taukid ini menguatkan. Menguatkan. Nah, ketika Fatimah binti Qais radhiyallahu anha tidak suka, marah, utusan itu berkata, wallahi ma laki alaina min syai'. Demi Allah, tidak ada kewajiban apapun atas kami terhadap anti. Maksudnya tidak ada kewajiban nafkah, tidak ada kewajiban suknah, tempat tinggal. Dan wakil tadi mengatakan wallahi, demi Allah, dengan sumpah. Ya, ini menunjukkan bersumpah boleh walaupun tidak dimintai sumpahnya. Wakil tadi kan tidak dimintai sumpahnya kan oleh Fatimah, ayo sumpah, kan enggak. Tapi langsung laki-laki tadi, utusan dari Abu Amr tadi, mengatakan wallahi, demi Allah, nanti enggak ada hak, tidak ada kewajiban atas kami, nanti enggak mendapatkan nafkah, juga enggak mendapatkan tempat tinggal. Nah, ini bersumpah. Berikutnya yang keenam, jawazul khuruj min manzilil iddah lil hajah. Bolehnya keluar dari rumah iddah ketika ada kebutuhan, ketika ada hajat. Di sini Fatimah binti Qais keluar dari rumah karena memang ada hajat. Jadi wanita yang berada di masa iddah, dalam masa iddah, ketika ada hajat keluar dan itu diperbolehkan, tapi syaratnya ada hajat. Ya, ada hajat. Nomor 7, jawaz sima'i kalamil ajnabiyyati fil istifta wa nahwihi. Bolehnya mendengar ucapan wanita yang bukan mahramnya, bolehnya mendengar perkataan wanita yang bukan mahramnya, baik dalam istifta, artinya ketika minta fatwa, atau yang lainnya. Ulama berbeda pendapat apakah suara wanita itu aurat atau bukan aurat. Pendapat yang tepat, suara wanita itu bukan aurat. Ada yang mengatakan suara wanita aurat. Tapi pendapat yang tepat, suaranya wanita itu bukan aurat. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menyatakan bahwa suara wanita itu bukan aurat. Jadi boleh mendengar suara wanita. Yang tidak boleh itu menikmati suara wanita, ya. Dan tidak boleh bagi wanita itu berbicara dengan ucapan-ucapan yang bisa menggoda laki-laki. Ini yang tidak boleh, ya. Contoh yang tidak boleh adalah ketika menghitbah seorang wanita. Menghitbah belum jadi istri kan, ya, belum jadi istri. Kemudian dari khitbah ke pernikahan kadang ada waktu, apakah itu sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan atau setahun misalkan. Nah, kemudian telepon-teleponan tuh antara laki-laki sama calon istrinya itu.
ya, saling menikmati suara, ini yang haram, nggak boleh. Dan disebutkan oleh ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apalagi kalau misalkan wanitanya bersuara dengan suara yang menggoda. Ya. Ini nanti akan membuat penyakit apa? Penyakit hati. Hatinya sakit. Ya. Hatinya sakit dengan maksiat. Ya. Yang lebih parah lagi kalau nggak jadi, sakitnya 2 kali. Ya. Sehingga orang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya tidak. Karena itu dihindari hal ini. Itu nggak boleh. Tapi kalau hanya mendengar suara wanita bicara, ini boleh. Dan suara wanita itu bukan aurat. Makanya bagi para wanita harus menjaga suaranya. Ya. Karena suara wanita kadang bisa membuat fitnah laki-laki. Faedah berikutnya, anal ba'in la yalzamuha an ta'tad fi baiti zawjiha. Wanita yang ditalak 3 tidak harus menghabiskan masa iddahnya di rumah suaminya. Sekali lagi, wanita yang ditalak 3 ba'in bainunah, ya, kubra. Di sini maksudnya talak 3, ya. Tidak harus menghabiskan masa iddahnya di rumah suaminya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Fatimah radhiyallahu anha an ta'tada fi baiti Ummu Syarik, thumma amaraha an ta'tada fi baiti ibni Ummi Maktum radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini alasannya, memerintahkan Fatimah bintu Qais untuk menghabiskan masa iddahnya di rumahnya Ummu Syarik. Kemudian diperintahkan lagi untuk menghabiskan masa iddahnya di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Ya. Fa idza dhahabatil ba'in wa'taddat 'inda ahliha fala ba's. Dan apabila wanita yang ditalak 3 ini balik ke rumah keluarganya, ke rumah ayah ibunya, ke keluarganya, tidak mengapa. Bi khilafi raj'iyah fa innaha tabqa fi baiti zawjiha. Berbeda dengan wanita yang ditalak dengan talak raj'i. Talak 1 dan talak 2, talak raj'i ini. Wanita yang ditalak dengan talak raj'i ini menghabiskan iddahnya di rumah suaminya. Jadi menghabiskan masa iddahnya di mana? Di rumah suaminya. Ini bedanya, ya. Talak itu kalau talak 1 masih disebut talak raj'i. Talak 2 disebut talak raj'i. Talak 3 disebut talak ba'in. Beda. Talak 1, talak 2, ketika masa iddah, masa iddah itu berapa lama, ikhwan? Ya, 3 kali haid, salah satu quru'. Ya, ada yang 3 kali haid, ada yang 3 bulan, itu tergantung siapa yang ditalak. Ya. Kalau misalkan wanita itu tidak haid dan wanita menopause, ya, ditalak, kemudian berapa iddahnya? 3 bulan. Kalau wanita hamil sampai melahirkan, ya. Kalau wanita selain itu, wanita yang normal, ya. Dan ini yang paling banyak, itu bisa 3 kali haid atau 3 kali suci. Ada khilaf di antara ulama. Salasat quru', ya, 3 kali haid. Selama masa itu, talak yang ditalak dengan talak 1, wanita yang talak dengan 1 atau talak 2, itu tinggalnya dan menghabiskan iddahnya di rumah suaminya. Di rumah suaminya. Karena bisa balik.
bermuamalah biasa, masakin, nyiapin masakan, sarapan pagi, sarapan siang, ya, sarapan siang, makan siang, makan malam, berdandan boleh, boleh berdandan, itu. Kemudian ketika suaminya lihat, oh ternyata baik ya gitu, enak ada istri, dikasih makan, enak lagi makanannya lezat, ya. Kemudian dipandang-pandang tercantik dia gitu ya. Cantik, nanti saya cerai. Akhirnya apa? Rujuk lagi. Rujuknya bisa langsung. Saya rujuk ke anti gitu. Bahkan ulama bilang menggauli istri itu sudah tandanya apa? Rujuk. Dengan menggauli istrinya itu berarti rujuk. Dari sini kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Jadi bahwa wanita yang talak 1, talak 2 itu enggak di luar rumah, tapi di mana? Rumah suami. Ana pernah mengontrak di Jakarta Timur. Tidur dekat, rumah dekat masjid. Di siang hari ada kajian tuh, kajian ibu-ibu. Awalnya ngaji, ya. Sudah ngajinya ada salahnya, nggak bisa tidur siang, pakai mic kan. Habis itu kajian ceramah yang dibahas masalah cerai. Saya ingat ibu-ibu gitu ya, kalau cerai masih satu dua itu gimana cara rujuknya gitu. Cara rujuknya gampang, ibu-ibu sama bapak itu nanti yang merujuk janjian di jalan. Cara mati ini bahlul ya. Gitu. Di pinggir ada gang ketemuan, terus bilang suaminya ke istrinya, saya rujuk ya gitu. Jadilah rujuk. Ini kan bahlul akhi. Ya, lihat ketika ngarang-ngarang seperti ini yang ada. Dia kira pacaran lagi ceritanya. Nah, jadi seorang wanita ketika dicerai sama suaminya, kita lihat berapa kali cerai. Kalau cerai 1, cerai 2, si istri masih di rumah suami, menghabiskan iddahnya. Kalau cerai 3, si istri tidak ada kewajiban di rumah suami, nggak harus, boleh keluar, dan tidak ada nafkah serta tidak ada Nah, ini beda antara tolak 3 dengan tolak sebelumnya 2 dan 1. Yang jadi masalah adalah ketika dicerai sama laki-laki yang punya rumahnya istri. Siapa yang kabur? Ya, istrinya yang kabur. Sana lo pergi lo. Ya. Atau di rumah mertua indah namanya RMI ya, perumahan mertua indah PMI ya. Nah, jadi bukannya istri yang keluar, ini malah suami yang keluar. Saya subhanallah. Ya, ikhwah yang Allah muliakan sekalian. Jadi kita dari belajar agama ini ya, kita dapat banyak pelajaran. Suami itu harus punya apa? Izzah. Ya, kita ajak istri jangan di rumah mertua. Ya, jangan di rumah mertua. Ajak ke rumah sendiri. Kalau belum punya rumah sendiri, belum ada kemampuan, kontrak. Belajar mandiri dari awal bagus. Ya, dari awal-awal berapa misalnya sepekan 2 pekan di rumah keluarga nggak masalah. Ya. Nah, habis itu bawa walaupun kontrak dan nggak ada kasur, nggak masalah, nggak ada kasur. Ya. Kasur yang tipis nggak masalah. Ya, beli. Ya, diajarkan hidup pahit istri itu supaya sama-sama apa? Berjuang. Ya. Makanya cari yang bagus.
Dan solehah ini Masya Allah sebaik-baik perhiasan. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'. Dunia itu apa? Mata'. Hiasan kan? Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Ya, seperti itu. Tapi ini tidak harus, tidak mutlak. Ya, kalau misalkan istrinya punya kelebihan, ada rumah, ada keluarganya baik, ya misalkan akhi antum tinggal di rumah aja nggak apa-apa, ya ini juga tidak mengapa, ya tidak harus antum punya rumah sendiri, kecuali misalkan ada masalah gitu ya, itu sendiri. Atau yang sering terjadi masalah adalah laki-laki masih sama emaknya, orang tuanya, nggak mandiri itu laki-laki itu. Ya. Sama istri, anak itu banyak. Coba bayangkan tuh, berapa banyak wanita yang minta cerai dari suaminya gara-gara cemburu sama mertua wanitanya, gitu. Dan wanita mertuanya juga begitu, ngatur. Nah ini. Nah kalau begitu, ya cari tempat yang lain. Tetap si laki-laki masih bisa berbakti sama emaknya, sama bapaknya. Ini bagus. Jangan sampai Jangan sampai berantem antara istri dengan mertua. Ada begitu. Ada yang seperti itu, telepon anak, Ustadz, anak bermasalah nih sama istri. Kenapa akhi? Ya orang tua begini-begini. Besoknya apa? Ustadz, saya mau poligami. Aduh ya Allah. Saya yang malas sama ente. Urus satu aja antum cemen gimana? Iya. Wallah akhi, ada yang begitu tuh. Ya. Baik, sudah masuk azan ya. Kita azan dulu. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Faedah selanjutnya, jawazu dukhulir rijal 'ala al-mar'ati al-mutajallati al-'ajuzi salihah wa jawaz tahaddutsihim ma'aha. Bolehnya laki-laki menemui wanita tua yang salihah dan bolehnya berbicara dengannya. Dasarnya sabda Rasul ketika memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menghabiskan masa iddahnya di Ummi Syarik. Disebutkan bahwa Ummu Syarik itu wanita yang sering didatangi oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ummu Syarik sering didatangi oleh sahabat Rasulullah SAW, ya, ngobrol ya tentang tentunya masalah yang penting. Nah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk pindah ke Ummi Maktum, ya, Ibnu Ummi Maktum. Nah, dari sini boleh seorang laki-laki atau laki-laki yakni menemui wanita yang yang tua, yang solihah, kemudian bertanya atau bicara dengannya, ya. Sini disebutkan yulimuna biha wa yataraddaduna 'alaiha wa yajlisuna indaha. Ini bicara ngobrol di samping wanita tersebut. Ini dibolehkan. Faedah berikutnya, annahu la yajibu 'alal mar'ati an tahtajib 'anil a'ma. Tidak wajib bagi wanita berhijab dari orang yang buta matanya. Fatimah bintu Qais diperintahkan untuk melakukan atau menghabiskan iddahnya di siapa?
di rumahnya Ibni Ummi Maktum. Alasannya dia laki-laki yang buta, nggak ngelihat. Dan Rasul bilang bisa anti tidak pakai hijab, ya. Fa idza halalti fa'adhinini. Kalau anti sudah halal, sampaikan berita kepadaku. Nah, ini faedah berikutnya, bolehnya ta'rid. Bolehnya ta'rid. T-A tanda petik R-I-D, ta'rid. Ta'rid itu menyampaikan lamaran dengan bahasa kiasan, bahasa isyarat, tidak langsung, kepada wanita yang berada dalam masa iddah, dan iddahnya iddah yang ba'in. Ingat tuh, iddah yang ba'in, iddah yang ditalak berapa kali? 3 kali. Ya. Kalau yang iddah dalam wanita masa iddah untuk talak 1 dan 2, si wanita masih di mana? Di rumah suaminya. Dan ini menunjukkan nggak boleh melakukan kepada wanita yang masih di rumah suaminya, gitu. Ya, ketika ada wanita yang dicerai dengan cerai 3, ada laki-laki berminat pada wanita itu, boleh, tapi dengan bahasa kiasan nyampaikannya. Rasulullah SAW menyatakan kepada Fatimah binti Qais dengan bahasa kiasan, karena ingin menikahkan dengan sama Usama bin Zaid dengan bahasa kiasan, nggak langsung. Ya, nanti kamu akan dinikahi sama Usama ya, nggak begitu. Rasul nawarkan. Oleh karena itu nggak boleh, haram. Ya, berkata kepada wanita yang masih dalam masa iddah, kemudian bilang anti, saya ingin nikahi anti, misalnya begitu, nggak boleh. Ini hukumnya haram. Tapi kalau pakai bahasa kiasan, ini boleh. Contohnya seperti ini, kalau anti sudah habis iddahnya, beritahu aku ya, boleh tidak? Boleh. Mau apa emangnya? Gitu. Pokoknya kasih tahu aja. Misal, ya. Atau bahasa kiasan yang lain, tidak ada wanita seperti anti. Gitu. Tidak ada wanita seperti anti. Kenapa dicerai ya? Gitu. Bahasa apa ini? Kiasan. Jadi bahasa kiasan itu tidak langsung lawannya. Jadi kalau langsung itu hukumnya haram. Bahasa kiasan boleh. Menjanjikan nikah kepada wanita yang masih dalam iddah haram hukumnya. Ya. Kecuali dengan bahasa apa tadi? Kiasan. Nah, Rasul bilang, fa idza halalti fa'adhini, fa'adhinini. Kalau anti halal selesai masa iddah, kasih tahu aku, kata Rasul. Amat tasrih fa innahu la yajuz. Adapun tasrih, langsung mengucapkan anak akan nikahi anti kalau anti selesai, ini hukumnya haram, la yajuz. Amar raj'iyah fala yajuzu li ahadin khitbatuha fi iddatiha la tasrihan wala ta'ridan. Ini hukumnya. Adapun wanita yang masih dalam iddah, iddahnya iddah raj'iyah. Iddah raj'iyah itu iddah berapa, ikhwan? Iddah 1 dan iddah 2, ya. Ini tidak boleh dilamar sama sekali, baik dengan terus terang atau dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat pun nggak boleh, ya, apalagi terus terang. Ya, yang boleh hanya wanita yang ditalak 3. Boleh dengan bahasa isyarat, ta'rif, tidak boleh dengan terus terang. Nah, karena masa iddahnya talak 3 itu talak berapa? Talak 3 itu bain disebut dengan bainunah kubro. Nah, kalau ada wanita ditalak 1, kemudian atau talak 2, ya, ini masih talak rujuk, ya.
setelah selesai masa iddah, wanita ini tidak rujuk sama suaminya, tidak rujuk sama suaminya, sudah setahun nggak rujuk juga. Atau setelah masa iddah, sudah selesai masa iddah, kemudian suaminya ternyata nggak rujuk, 6 bulan nggak rujuk, setahun nggak rujuk misalkan ya. Kemudian wanita ini dilamar sama laki-laki lain dan nikah. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Ya. Hukumnya boleh. Karena sudah bukan istri dari suaminya, masa iddahnya lepas. Ya. Baik. Ketika ada kasus lagi. Ketika seorang laki-laki mencerai seorang wanita, talak 1 atau talak 2, ya, selesai masa iddah, kemudian setahun gak ada hubungan tuh, ternyata balik lagi, mau rujuk lagi, apalagi kalau ada anak, ya, ngapain kita jauh-jauhan, ngapain kita cerai, balik lagi. Kamu mau balik, mau benar, mau memperbaiki, betul, dua-duanya mau baik. Boleh nggak rujuk? Boleh. Tapi dengan apa syaratnya? Dengan nikah baru, mahar baru. Binikahin jadid wa mahrin jadid. Ya. Misalkan udah setahun nih, saya nyesel, saya kata suaminya, ya, karena kemarin saya nggak berpikir temperamen, setelah dipikir-pikir mau balik lagi aja ya, gitu. Dan memang saya nggak laku-laku juga sih, misalkan nyari susah, ya. Terus kata istri saya juga sama, gitu. Mau balik sebenarnya, ya, balik boleh, tapi dengan nikah baru dan mahar baru. Nikah baru itu gimana? Walinya nikahkan lagi, maharnya juga baru. Antum mau ngasih mahar berapa? Gitu. Ya, berapa aja, yang penting halal. Sudah. Undangan antara ke keluarga, saksi, selesai. Ya tidak? Nah itu. Jadi bin nikahin jadid wa mahrin jadid. Kasus yang pertama yang tadi sebelum ini, dinikahi sama orang. Jadi wanita selesai iddahnya, dinikahi sama orang, dicerai sama suami yang pertama dengan cerai 2, misalkan cerai 2. Ketika dinikahi sama orang kedua, orang itu ceraikan lagi, iddahnya habis, boleh nggak yang pertama balik kepada istrinya? Boleh. Tapi tinggal berapa iddahnya? Talaknya? Tinggal 1 lagi. Tinggal 1 lagi. Ya, kalau cerai lagi berarti talak ke-3. Nah, itu ya. Ini permasalahan yang perlu dan harus kita ketahui, masalah cerai dan talak ini. Karena supaya tidak salah dalam menentukan hukum. Nah, berikutnya faedah yang terakhir, jawazul khitbati ala khitbati ghairihi idza lam yahsul al-awwali ijabatun. Lianna Fatimah radhiyallahu anha akhbaratin Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Muawiyah wa Abu Jaham radhiyallahu anhuma khatabaha. Bolehnya mengkhitbah wanita yang dihitbah oleh laki-laki lain selama belum diijabahi, maksudnya selama wanita itu belum menerima khitbah laki-laki sebelumnya. Cuma ada laki-laki datang, saya mau menghitbah anti, misalkan ya. Terus si wanita itu tidak mengatakan iya, tidak nerima dulu, sehingga datang yang lain, ya. Kemudian nggak terima juga, datang yang lain, boleh tidak?
boleh. Ya, misalkan ada laki-laki namanya Zaid mendatangi wanita, Anda mau ngelamar anti ya. Wanita namanya siapa? Zainab. Zainab itu belum nerima Zaid. Misalkan datang Aris, misalkan. Siapa Ustadz Aris? Ya, atau siapa saja misalkan. Boleh tidak? Boleh, karena belum diterima sama Zainab. Di sini Fatimah binti Qais setelah halal didatangi oleh dua sahabat yang mulia. Yang pertama oleh siapa? Abu Jaham. Kemudian didatangi lagi oleh Muawiyah. Belum diterima sama siapa? Fatimah binti Qais. Ya. Rasulullah SAW juga mengkhitbah Fatimah untuk siapa? Untuk Usamah. Kata Rasul, inkihi Usamah. Nikahi Usamah. Ini lamaran Rasul untuk Usamah kepada Fatimah binti Qais. Ya. Jadi boleh. Yang nggak boleh itu sudah diterima. Wanita dilamar sama laki-laki, kemudian diterima. Kemudian antum datang. Ini tidak boleh. Hukumnya haram. Ya. Dan Rasul bilang Abu Jaham tidak meletakkan asoknya dari sini. Apa ini? Pundaknya. Ada dua penafsiran ulama. Ada yang mengatakan bahwa Abu Jaham ini suka safar, suka bepergian, jarang di rumah. Ini menunjukkan bolehnya wanita ketika laki-laki itu suka safar dan jarang di rumah untuk tidak menerima lamarannya. Untuk tidak menerima apa? Lamarannya. Kan perempuan inginnya ditemenin sama suaminya. Makanya safar itu, Masya Allah, ini ada hukum tersendiri. Kemudian tafsiran yang kedua, Abu Jaham itu suka mukul. Ini menunjukkan bahwa laki-laki yang suka mukul akhlaknya nggak bagus. Ya, mukul wanita. Kalau dalam bahasa sekarang KDRT. Apa arti KDRT itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Jangan suka mukul. Banyak laki-laki yang suka mukul ya. Gimana kalau istri suka mukul? Ada nggak istri suka mukul? Ada ya? Ada istri suka mukul, bahaya juga nih. Istri suka mukul nih. Ya. Ini akhlaknya nggak bagus. Suka mukul itu nggak bagus. Ya. Kemudian Rasul bilang adapun Muawiyah, soalnya Muawiyah itu miskin, nggak punya harta. Dan ini bukan ghibah. Ini bukan apa? Ghibah. Tapi Masya Allah ikhwan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mengangkat orang dari asalnya miskin jadi kaya, bahkan jadi khalifah. Muawiyah miskin di saat melamar Fatimah binti Qais, tapi subhanallah jadi kaya, jadi khalifah besar. Khalifah besar ini nasib orang nggak tahu kan? Orang asalnya nggak, kita lihat orang biasa-biasa saja, jadi kaya, dunia itu berputar. Gitu. Siapa tahu akhir kehidupan orang, atau makanya ikhwan yang Allah muliakan, kita di dunia ini biasa saja menghadapi siapapun. Ya. Kadang yang kaya jadi apa? Miskin, yang miskin jadi kaya, seperti Muawiyah. Masya Allah. Di saat itu Rasul bilang so'lu, nggak ada hartanya. Dan betul Rasul mengatakannya di saat itu. Ya, nah. Ada pertanyaannya? Nggak apa-apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana ilaikum wa barakallahu fikum. Li ashabil a'zar kal mustahadah. Kaifa iddatuha, hal bikuru'in aw syahr aw ghairiha. Wa kaifa athna'u fatrati iddatiha tuwfiya zawjuha. Hal tu'addu min jadid? Apa nih tulisannya? Fahal tusamma ala majarul an? Apa nih?
Baik. Anda jawab yang pertama ya. Li ashabil a'dzar, kal mustahadah, wanita yang mustahadah ya. Itu dilihat dari, kan wanita yang mustahadah itu wanita yang keluar darah penyakit terus keluar ya. Ini bisa dilihat, bisa nggak membedakan antara darah haid dengan darah yang bukan haid ya. Kalau masih bisa membedakan, tetap dia menggunakan salasat quru ya kan, atau dilihat dari kebiasaan. Biasanya sebelum mustahadah itu kebiasaannya wanita itu haidnya berapa hari. Nah, kan wanita bisa mengukur, tentunya mengukurnya dengan zon ghalib. Zon ghalib ini boleh tetap dengan apa? Dengan quru, salasat quru. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya jawazu isti'mali al-majaz. Bolehnya menggunakan bahasa kiasan, majaz. Bolehnya menggunakan bahasa kiasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, menceritakan tentang kondisi dari Abu Jaham. Ya, Rasul bilang, amma Abu Jaham fala yada'u asahu an atiqihi. Adapun Abu Jaham itu tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ulama menafsirkan dengan dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, suka mukul. Tafsiran yang kedua, kathirul asfar, suka melakukan safar. Jadi suka mukul dan suka melakukan apa? Safar. Ya. Nah, ini bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Berikutnya, jawazu dzikril ghaib bima yakrahu ala wajhin nushi wa la yakunu dzalika minal ghibatil muharramah. Bolehnya menyebutkan orang ketiga, dzikrul ghaib, bolehnya menyebutkan orang ketiga dengan sesuatu yang dia tidak sukai, dengan sesuatu yang dia tidak sukai, ala wajhin nasih, ala wajhin nusih, atas sisi penasihatan. Jadi dalam rangka menasihati, ya. Dan itu bukan termasuk ghibah. Dan itu bukan termasuk ghibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada siapa? Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua sahabat yang datang. Kata Fatimah, ya, datang kepadaku, yakni Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham. Datang menghitbahku. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham, dua sahabat yang mulia. Bareng atau bukan bareng ya, artinya mendatangi, bisa bareng bisa tidak ya. Mendatangi Fatimah bin Qais dan mengkhitbah Fatimah bintu Qais. Ya. Dan kita tahu Fatimah bintu Qais ma'ruf, wanita cantik, dikhitbah oleh dua sahabat dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tapi belum diterima oleh Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais ingin tahu nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun Muawiyah, adapun Abu Jaham, beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak meletakkan tongkatnya dari ini, pundaknya. Artinya dia suka mukul atau dia tukang safar. Adapun Muawiyah, fasu'lu, kata Rasul, dia miskin. Rasul SAW menjelaskan keadaan Abu Jaham dan Muawiyah bukan dalam rangka ghibah, tapi dalam rangka menasihati siapa? Fatimah. Supaya Fatimah tahu kondisi dari dua sahabat yang datang kepada beliau yang ingin berkhitbah.
supaya tidak menyesal setelah menikah nanti. Dikasih tahu, kata Rasul, Abu Jaham tukang mukul atau tukang safar, adapun adapun Muawiyah nggak ada harta, malalah, tidak ada hartanya. Ya. Tapi seandainya Fatimah binti Qais menerima, boleh tidak? Boleh. Ya, dikembalikan kepada wanita itu setelah dikasih tahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan termasuk ghibah. Ya. Dan ini yang banyak tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Ada beberapa perkara yang tidak termasuk ghibah. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ada 6 perkara. Yang ini bukan termasuk ghibah. Kata beliau, al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin. Ya, bahwa membuka aib gitu. Tidak termasuk ghibah dalam 6 perkara. Dalam 6 perkara. Yang pertama, mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Yang pertama adalah orang yang dizalimi. Yang kedua, orang yang mengenalkan. Yang ketiga, orang yang sedang memberi peringatan. Walimudhirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata bi izalati munkari. Ini kata ulama menyebutkan tentang masalah ini. Yang keempat adalah orang yang menampakkan kefasikan, lakukan maksiat dengan terang-terangan. Yang kelima, wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Dan yang keenam adalah orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. 6 perkara ini tidak termasuk ghibah. Kita jelaskan satu-satu. Jadi yang pertama tadi adalah orang yang dizalimi. Ketika ada orang dizalimi, jadi orang zalim ini memiliki kekuatan. Kemudian dia ingin melaporkan kepada yang berwajib, yang berwenang. Dia sebutkan namanya fulan begini, ya, supaya dicegah kezalimannya. Disebutkan namanya, disebutkan perbuatannya. Dan ini tidak termasuk ghibah. Ini yang pertama, mutadhallimin. Orang yang dizalimi. Yang kedua, wa mu'arrifin. Orang yang sedang memberikan takrif, mengenalkan orang lain. Misalkan ada orang nggak dikenal datang kemari. Datang kemari, dia nanya Zaid. Dan Zaid di sini ada 3 orang. Yang satu orangnya pincang misalkan. Dia menginginkan Zaid yang pincang. Ya. Kenal nggak sama Zaid? Zaid yang mana? Di sini ada 3. Zaid yang pincang itu loh. Gitu. Ini tidak termasuk apa? Ghibah. Walaupun menyebutkan kekurangan dia. Pincang. Ya. Ini dalam rangka mu'arrif. Yang ketiga, wa muhadziri, orang yang sedang memberikan apa? Tahdzir, peringatan. Peringatan akan bahaya. Apalagi bahaya tentang masalah agama. Bahaya masalah agama itu. Ya tidak. Ada orang menyusup di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum tahu dia Syiah misalkan. Dia akidahnya apa? Syiah. Dia pura-pura Ahlus Sunnah. Antum tahu tulisannya atau gaulnya dan seterusnya, dia menghina para sahabat dan seterusnya. Tapi pas masuk di komplek Ahlus Sunnah, dia nyusup pura-pura Ahlus Sunnah. Bahkan dikasih meja untuk ngajar. Untuk memberikan ceramah kajian. Antum tahu dia Syiah. Baik. Antum kasih peringatan, hati-hati sama fulan, dia Syiah. Boleh tidak? Boleh. Ini dalam rangka apa? Mentahdzir. Memberi peringatan. Ini bagus. Karena kalau misalkan tidak dikasih tahu, lama-lama orang tertarik, nanti jadi apa? Syiah. Ini yang terjadi. Atau ada orang takfiri suka ngebom.
atau kawan-kawannya takfiri, kawan-kawannya suka kafirkan orang, misalkan. Kemudian antum tahu dia takfiri, ya kan? Kemudian dia ngisi kajian, dia bahaya. Boleh nggak antum kasih tahu ini takfiri, hati-hati? Boleh. Apakah termasuk ghibah? Bukan. Justru antum kalau diam, antum khianat sama umat. Khianat tidak? Orang nanti bawa ngebom semua atau rusak nanti. Nah, ini yang keberapa? Ketiga. Wa muhadziri. Anda pernah zaman tahun berapa itu di Cimanggis juga? Anda kasih tahu fulan takfiri. Langsung jelas-jelas. Anda langsung bilang begitu. Dan memang saya sudah meyakini dia takfiri. Karena dia meyakini bahwa Indonesia kafir. Kemudian para masyayikh dia sebutkan sesat, Syekh Utsaimin disesatkan. Kemudian saya bilang takfiri. Sebagiannya gak percaya dan nuduh saya menjadi neo-murji'ah. Lihat, Anda dibilang neo-murji'ah itu tahun lama itu. Di sini Cimanggis. Neo-murji'ah. Lama. Apa yang terjadi? Ledak, akhi. Bom. Iya. Dan sebagian mereka bukan masuk rumah sakit, masuk penjara. Ini terjadi. Dan alhamdulillah yang nurut tidak masuk penjara. Ya. Nah itu dia. Ini muhadziri. Ini boleh tidak, ikhwan? Boleh. Ya. Dan bukan termasuk ghibah. Bukan termasuk ghibah. Kemudian yang keempat, walimudhirin fisqat. Dan orang yang menampakkan kefasikan. Orang yang menampakkan kefasikan. Orang yang menampakkan kefasikan, ikhwan yang Allah muliakan, dia melakukan maksiat terang-terangan. Di siang hari bolong, minum minuman keras. Inilah karamatan lahu. Tidak ada kehormatan bagi dia. Antum bilangi fulan fasik, boleh. Karena dia menampakkan apa? Kefasikan. Atau pacaran di siang hari. Ya. Dan melakukan maksiat dengan terang-terangan. Orang yang melakukan maksiat ada dua. Ada yang mujahid, terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Dan setiap orang tidak akan lepas dari yang namanya berbuat salah. Ya. Kalau ada saudara kita atau di antara saudara kita terjatuh pada perbuatan maksiat, dia malu sembunyi-sembunyi, boleh tidak kita membongkar aibnya? Tidak boleh. Jangan sampai kita, wah ternyata nih, baru ketahuan nih ya. Ternyata nih gitu. Oh, kesempatan dihabisin. Boleh tidak? Nggak boleh. Haram. Ya. Tapi antum nasihati, akhi ittaqillah. Itu nggak boleh begini. Gitu. Ini maksiat. Tapi dia punya apa? Punya hak. Ya, punya hak untuk kita tutupi aibnya. Ya. Kemudian lawannya yang kedua adalah yang menampakkan dengan terang-terangan. Misalkan ada namanya siapa? Nggak usah disebut fulan ya, fulan aja. Itu tersinggung orang. Fulan di siang hari bukan maksiat, terang-terangan, minuman keras misalkan. Antum punya adik, punya kakak, punya keluarga. Akhi, jangan tertipu ya, jangan main sama si fulan itu. Kenapa? Dia minum keras, minum air keras. Minuman keras, ya. Mabok. Di siang hari sebutkan namanya, boleh tidak? Boleh. Limudhirin fisqat. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Wa mustaftin. Orang yang meminta apa? Fatwa. Minta fatwa. Ini kadang sebutkan namanya boleh. Ya. Untuk tahu hukumnya. Dalilnya apa? Hindun. Hadis Bukhari. Hindun, istri dari Abu Sufyan. Hindun istri dari Abu Sufyan datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Hindun bilang, "Ya Rasulullah, ya, Abu Sufyan, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Suamiku, maksud Abu Sufyan, rajulun syahih. Dia disebut rajul syahih. Apa syahih artinya? Bakhil. Pelit. Dia enggak ngasih kepadaku ya, harta yang mencukupi aku dan anakku, enggak kasih. Dia syahih. Kecuali kalau anak ambil ya Rasul.
apakah berdosa aku ambil itu? Ya. Jadi lihatlah ada yang sahih. Mudah-mudahan antum nggak sahih ya. Nah, tapi di sini wajah-wajahnya dermawan semua, Masya Allah. Istrinya bahagia sudah. Pulang ke pasar beli emas sekilo ya. Baik. Kata Hindun, apa Sufyan rajulun syahid? Laki-laki yang bakhil. Dia nggak ngasih harta. Kecuali aku ambil. Dia nggak tahu, saya ambil ya untuk diriku dan anakku. Apakah aku berdosa? Kata Rasulullah SAW, tidak. Khudhi ma yakfik ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ini kata Rasul. Ambillah min malihi dari hartanya yang mencukupi dirimu dan untuk putramu dengan ma'ruf. Ini. Jadi kalau ada suami bakhil boleh ya. Istri ambil ya, ambil hartanya walaupun tidak tahu. Tapi jangan dijadikan alasan berlebihan ngambilnya, nggak boleh. Haram. Ya. Baik. Kemudian yang ke-6, waman talaba al-i'anata fi izalati munkari, dan orang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Kemungkaran di mana saja. Dia sendiri nggak bisa menghilangkan kemungkaran, dia minta kepada yang bisa menghilangkan kemungkaran itu, dia sebutkan fulan kada kada kada. Nah itu. Ini 6 hal yang bukan termasuk ghibah. Ya. Tapi hukum asal ghibah itu apa? Haram. Allah bilang dalam Al-Quran apa? Nggak boleh kalian menggibah. Dan ghibah ini dosanya besar. Allah bilang ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah satu di antara kalian suka makan bangkai daging dari saudaranya yang bangkai itu? Fakarihtumu, kalian jijik dengan itu. Ya. Dan yang namanya ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan tentang saudaramu tentang sesuatu yang dia nggak suka. Disebutkan, itu ghibah. Jadi nggak boleh itu kita ghibah ya. Kalau tanpa sebab, karena dosanya besar. Dosanya besar. Tapi kalau misal ya, kalau misal ngomongin tidak sesuatu yang tidak ada pada diri yang kita omongin. Ini apa ini? Ini buhtan. Ini mengada-ada. Gibahnya sudah dapat plus mengada-ada. Itu. Kalau gibah itu ada pada dia. Nah. Faedah yang ke-17. Faedah yang keberapa? 15. Nah, loncat ya. Nah, alhamdulillah itu enggak ngantuk. Annal mala min mustahaqqatin nikah. Harta itu merupakan hak pernikahan. Wa khisal az-zawj, dan sifat dari sang suami. Wa khisal az-zawj, dan salah satu sifat dari suami. Kepala rumah tangga. Jadi kepala rumah tangga itu harus kerja supaya dapat mal. Ya. Supaya dapat mal. Wa annal faqra min uyubihi. Dan kefakiran itu salah satu uyub atau aib suami, aib laki-laki. Makanya tidak boleh laki-laki, tidak ada zaman sahabat laki-laki yang berpangku tangan ya, bergerak. Nah. Fayazuzu an yurad idza kana fakira. Boleh laki-laki itu ditolak kalau fakir. Ini subhanallah ikhwan ya. Jadi ini faedah dari ulama. Ini juga Anda ingat disampaikan oleh Syekh oleh Ustaz Abdul Hakim Abdad masalah ini. Artinya wajar ketika ada seorang ayah, ibu, ketika anaknya dipinang oleh seseorang yang lihat ini cocok enggak?
Di antara melihatnya adalah dari sisi apa? Dia punya mal tidak? Ini wajar. Jangan kita seperti tinggal di planet lain. Maksudnya apa? Maksudnya datang tanpa apa-apa, kemudian saya mau melamar anak Anda, wanita. Mau melamar. Terus modalnya apa? Mercy kilat udah. Ya, nggak ada apa-apa. Ya. Kemudian tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah. Ya. Kemudian membacakan hadis. Apabila datang kepada kamu laki-laki yang soleh, meminang putri, maka nikahkanlah. Kalau enggak terjadi fitnah besar. Hah? Itu modal. Ini salah penempatan. Ya, ini salah apa? Penempatan. Dan tidak boleh kita bawa ayat untuk begitu, hadis untuk begitu. Ya, saya tanya, wajar tidak orang tua yang punya putri ingin putrinya bahagia? Wajar. Kalau antum punya putri, antum punya anak wanita, senang nggak kalau anak wanita antum dinikahi sama orang yang bertanggung jawab, walaupun nggak kaya, dia punya penghasilan, ada, ya, senang tidak? Senang, bahkan antum cari yang seperti itu. Nah, makanya ini yang perlu diketahui. Jadi karena ada sebagian kita dia nggak terima gara-gara dia nggak punya apa-apa nih, atau gara-gara dia nggak punya apa-apa nih, wah fitnah besar nanti. Justru ente kalau nikah dia fitnah besar nanti. Ya, ini ilmu agama. Ya, bukan hanya sekedar apa? Hamasa. Bukan hanya sekedar hamasa. Ya, tahu hamas? Hamasa itu semangat doang, tanpa ilmu. Jadi kita harus apa? Belajar dengan ilmu, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Wajar. Tentu pun punya adik perempuan, punya kakak perempuan, dan punya ibu. Ibu kalau misalkan ibu tidak ada ayah mau nikah lagi, kan misalkan boleh kan nikah lagi kan ibu kan? Ya. Cari yang bagus, yang baik. Seperti itu. Jadi kalau ibunya enggak, saya mau sama ayah nanti di surga. Oh, bagus Bu. Seperti itu. Ya tidak. Nah, lihat. Di sini kata ulama fayajuzu an yuradda idza kana faqiran. Boleh ditolak kalau fakir. Boleh, bukan sesuatu yang tidak boleh. Ya. Nah, kita hidup sesuai dengan kenyataan. Ini termasuk manhaj. Ya. Lakin law buyina fil aqad. Lihat, tetapi kalau dijelaskan di akad, au arafatil mar'atu minhu dzalik wa radiyat bihi jaza kasairil uyub. Kalau dijelaskan di akad dan si wanita tahu akan hal tersebut, calon suaminya adalah fakir, ya, dan si wanita ridha menerima, jaza kasairil uyub. Ini boleh, seperti aib yang lain. Ya, ini boleh. Terus begini, ada kejadian. Ada sebagian ikhwah kaya hidup awal Masya Allah, kemudian ditimpa ujian, misalkan, musibah, kemudian jadi kurang. Ya, kemudian si perempuan minta cerai ya. Ini bagus tidak? Ini tidak bagus kalau ini. Karena apa? Karena perempuan yang begini maunya apa? Maunya senang saja. Ya, kalau ada uang abang disayang, abang tak ada uang abang ditendang. Sabar. Ya, harus sabar. Walaupun nanti punya hak. Ya. Tapi lihat istrinya Nabi Ayub, Insya Allah. Nabi Ayub sakit berapa tahun? 18 tahun akhir. Sampai nggak punya apa-apa. Sakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jalan nggak bisa dituntun. Ya.
istrinya sangat-sangat setia mendampingi Nabi Ayub. Ini istri yang solihah, ya. Istri yang solihah. Nah, dan pahalanya besar. Menemani suami. Apalagi kalau sudah punya anak. Hidup itu wajar. Kadang di bawah, kadang di atas. Ya. Kadang di atas turun lagi ke bawah. Ya. Kadang naik lagi. Siapa tahu. Itu. Ya. Nah. Faedah berikutnya, anna kathrata darbin nisa aibun yamna'u minaz zawaj illa idza radiyatil mar'atu bihi. Banyak mukul istri itu merupakan celah, aib. Ya, banyak mukul wanita atau banyak mukul istri ini merupakan celah dan aib yang dengannya seseorang tidak dinikahkan kecuali kalau si wanita itu ridha, kecuali kalau si wanita itu menerima. Ya. Ini bisa dikiaskan ke akhlak yang lain, ikhwan, ya. Jadi kalau ada akhlak-akhlak yang lain yang buruk, boleh ditolak. Ya. Berikutnya, yang keberapa, ikhwan? 17. Annahu la ba'sa an yarudda al-khatib idza alima annahu kathirul asfar, amma idza alima annahu darrabun lin-nisa fa hadha yadkhulu fi su'il khuluq. Annahu la ba's, tidak mengapa, an yuradda al-khatib idza ulima annahu kathirul asfar. Ditolaknya laki-laki yang meminang apabila diketahui dia suka berpergian, suka safar. Ditanya suka safar tidak? Ya. Ini salah satu hal yang dibolehkan menolak khatib, ada alasan. Wah, suka bepergian, muter-muter, safar, ya. Karena nanti gimana, ya, Puan? Karena nanti anak antum ditinggal. Anak antum ditinggal. Ya? Ah, iya, betul. Walaupun dengan alasan dakwah. Ini kan payah ini. Payah. Ya? Mengatasnamakan dakwah, meninggalkan kewajiban. Yang kewajiban itu lebih wajib. Ngasih nafkah istri, anak, kewajiban. Fardu ain. Dakwah fardu apa? Kifayah. Makanya fayah. Kalau tidak memperhatikan fardu ain. Ada sebagian betul. Masya Allah. Dakwah kesana kemari. Sampai rumahnya dijual. Sampai dan seterusnya. Sampai ada datang, aku masih di salah satu pesantren di sini Cimanggis, ya, para asolihah. Ada di sini Cimanggis, ya, para asolihah. Ada wanita bercadar datang ke saya. Dia bilang, boleh nggak saat saya singgah pesantren di sini? Kita nggak kenal kan? Dia bilang, boleh, nggak ada yang larang. Tapi kita minta data. Data dan seterusnya. Suami belum? Sudah. Terus suaminya gimana? Suaminya suka bepergian. Ternyata lama-lama ngobrol ya ditanya gitu. Dia bilang, boleh nggak saya minta cerai Ustaz sama suami? Kenapa minta cerai sama suami? Karena suaminya suka pergi, gitu, nggak ngurus saya. Saya bilang, urusan cerai itu di ujung. Ya, kalau ibu masih bisa nasihati suami dan seterusnya, jangan minta cerai. Dicoba dulu. Gitu. Tapi kalau lihat di sini, kalau misalkan suka safar, itu boleh. Apalagi dia nggak kasih nafkah. Ya tidak? Nah itu. Nah, berikutnya, ikhwan, faedah yang ke-18 ya, di antum ya.
wujubu nush likulli ahad. Wujubu an-nush likulli ahad. Bolehnya memberikan nasihat bagi setiap orang. Wala siyama al-mustashir. Apalagi orang itu minta, diisyaratkan, dimintai dikasih nasihat. Wa man istasyaraka faqad i'tamanaka. Lihat tuh, ini kaidah juga nih. Orang yang minta nasihat kepada Anda berarti dia sudah memberikan kepercayaan kepada Anda. Menganggap Anda ini amanah. Ketika Anda atau siapapun di antara kita dikasih amanah, maka hendaknya kasih nasihat yang paling baik untuk orang yang minta nasihat. Kalau kita tahu ada dua hal, ini paling baik, ini nggak baik, kita ambil yang ini, kita berkhianat. Ini perhatikan, ya, kita berkhianat. Nah, wa 'alal insan fi mawdu'il masyurah an yanzura ila hali man istasyarahu man alladhi yasluhu lahu. Orang yang dimintai musyawarahnya harus melihat kondisi orang yang diminta musyawarah. Apa yang terbaik, yang cocok buat dia. Jadi antum lihat dulu. Kalau antum nggak ngerti, ya sudah, saya nggak tahu. Jangan kasih nasihat yang itu lebih buruk buat dia. Ini namanya apa? Namanya khianat. Itu sama dengan menipu, ya, sama dengan menipu. Dalam semua hal, ikhwan, ini masalah semua hal, ya. Berikutnya, istihbabu irsyadil insan ila maslahatihi wa in karihaha wa tikraru dzalika alaihi. Disunahkannya seseorang memberikan petunjuk, bimbingan, nasihat kepada yang lebih maslahat, walaupun tidak disukai oleh orang yang menerima nasihat. Wa tikraru dzalika alaihi, dan boleh diulang. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Fatimah bintu Qais untuk menikahi siapa? Usama bin Zaid. Dan Fatimah bintu Qais awalnya nolak. Fakarihathu, ya. Fakarihathu, dia nggak suka sama Usama bin Zaid. Kenapa nggak suka? Karena kita tahu Fatimah bintu Qais itu Quraisy. Ya, sukunya tinggi. Adapun Usama bin Zaid itu mantan budak. Ya, awalnya tidak terima. Diulang sama Rasulullah SAW. Diterima oleh Fatimah bintu Qais dan menjadi bagusnya. Menjadi apa? Baiknya. Ini boleh diulang. Walaupun mungkin dia nggak suka, tapi kita tahu kebaikan dia seperti ini. Sama seperti antum punya anak. Anak milih sesuatu, antum tahu yang lebih baik buat anak begini. Ya, antum ulang. Apalagi anak antum. Orang saja yang minta nasihat kepada antum, kepada kita kasih yang terbaik. Ya, walaupun nggak suka, diulang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Faedah berikutnya. Anal insana la yulamu idza khalafa al-masyurata fi amrin yata'allaqu bi halatihi wa qudratihi. Seseorang tidak dicela jika menyelisihi musyawarahnya atau jika tidak menerima nasihat. Jika tidak menerima apa? Nasihat dalam perkara yang berkaitan dengan kondisinya dan kemampuannya. Jadi tidak dicela. Di sini kita dapatkan pelajaran Fatimah bintu Qais, ya, awalnya menolak atau tidak suka dengan Usama bin Zaid.
ibtidaan di awalnya ketika Nabi SAW ngasih isyarat nikah saja sama Usama bin Zaid, fakarihathu, ya, karena disebutkan di sini li'annaha min sumimil Arab, karena Fatimah binti Qais itu bangsawan dari bangsa Quraisy, ya. Adapun siapa? Usama bin Zaid itu maula minal mawali, mantan budak. Ya. Oleh karena itu awalnya Fatimah tidak suka. Habis itu ketika Nabi SAW mengulang mengisyaratkan untuk menikah dengan Usama bin Zaid, diterima oleh siapa? Fatimah bintu Qais, faja'alallahu fihi khairan waqtabat bihi. Kemudian Allah menjadikan kebaikan di situ. Ya. Faedah berikutnya, qabulu nasihati ahli al-fadl wal inqiyad ila isyaratihim. Bolehnya menerima nasihat dari orang yang memiliki keutamaan. Menerima nasihat dari orang yang memiliki keutamaan, misalkan orang yang berilmu, ya. Kemudian menerima dan tunduk kepada isyaratnya. Wa anna aqibataha mahmudah. Karena akibatnya, ujungnya itu baik. Menerima nasihat dari orang yang baik, dari orang yang memiliki keutamaan, orang yang berilmu, akibatnya baik. Ujungnya baik. Di sini Fatimah bintu Qais bersabar. Hidup bersama Usama bin Zaid. Dan kata Fatimah bintu Qais, dia diberikan kebaikan dengan menerima nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah berikutnya, al-hirsu ala musahabati ahli taqwa wal fadli wa in kanat ansabuhum aqal. Al-hirsu ini semangat, antusias untuk bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa, orang memiliki keutamaan, walaupun nasabnya itu lebih rendah. Jadi ini penting, ya, bersahabat dengan ahli taqwa. Walau mungkin dari sisi nasabnya lebih kurang, atau dari sisi misalkan harta dia kurang, ya, atau dari sisi banyak hal dia kurang, ya. Tapi bergaul, bersahabat dengan ahli taqwa ini mendatangkan keberkahan. Yang ke-25. Yang keberapa di antum? 23, ya. Annal kafa'ata fil nasabi ghairu mu'tabarah. Kafa'ah itu satu derajat, ya. Kafa'ah, sekufu, sejajar. Dalam nasab itu tidak dianggap. Ya, misalkan Quraisy harus dengan Quraisy lagi, tidak di sini. Fatimah bintu Qais, dia dari Quraisy, menikah dengan Usama bin Zaid. Boleh. Ya. Tidak dilihat dari nasab mana, enggak. Jadi boleh dengan suku apapun. Makanya Allah Ta'ala berfirman kan di surat Al-Hujurat ayat 13 kan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling kenal. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, ya, berkabilah-kabilah untuk saling mengenal. Dan Allah bilang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan dilihat dari sisi nasabnya. Tapi yang paling bertakwa, yang paling mulia itu yang paling bertakwa di sisi Allah. Innallaha alimun khabir.
Ya, ini menunjukkan bahwa nasab tidak dianggap. Berikutnya, anna imtithala amri Rasul sallallahu alaihi wasallam khairun wa barakah. Sawaun ahabbahu al-insan am la. Allahu ta'ala a'lam. Bahwa menjalankan perintah Rasul, melaksanakan perintah Rasul merupakan kebaikan dan keberkahan. Baik seseorang suka atau tidak menyukainya. Subhanallah. Luar biasa ini faedah, ikhwan ya. Jadi kita perhatikan faedah yang terakhir ini. Kalau kita mendapatkan perintah dari Rasulullah SAW, di dalam perintah itu ada kebaikan. Ini harus kita yakini. Nah, ketika Fatimah binti Qais mengikuti isyarat Rasulullah SAW, nah ini bagian dari perintah, ada kebaikan di situ. Nah, kita kiaskan ya dengan kehidupan kita sekarang. Kita mendapatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika kita ngamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, itu ada kebaikan. Khairun wa barakah. Ada kebaikan dan keberkahan. Di antara ngaji thalabul ilmi, ini ada kebaikan dan keberkahan buat hidup kita. Satu pekan ada ngajinya, berkah insyaallah. Satu hari paginya tidak tidur, berkah insyaallah. Ya. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya agar mendapatkan keberkahan dan kebaikan dengan kita apa? Dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ada pertanyaan, ikhwan. Kemarin pertanyaan ada 3, yang belum saya jawab 2. Ini diantaranya adalah, Assalamualaikum Ustadz, apakah wanita yang sudah berumur sudah terlepas kewajiban dari memakai hijab? Dan apabila ia tidak memakai hijab ketika di luar rumah, apakah masih termasuk dosa untuknya? Pertanyaan bagus sekali, karena berkaitan dengan masalah jilbab ya. Banyak tidak dipahami dan disalahpahami bahkan oleh sebagian kita, masalah wanita tua boleh melepaskan jilbab. Ya. Kalau kita lihat tafsirnya, ikhwan, ada perbedaan pendapat. Kalau kita lihat surat An-Nur ayat 60 ya. Allah Ta'ala berfirman, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikaha falaysa 'alayhinna junahun an yad'na thiyabahun ghayra mutabarrijat bizina. Kata Allah, wanita-wanita yang sudah tua, tidak haid lagi, yang tidak ingin menikah, maka tidak mengapa bagi wanita tersebut untuk melepaskan tiapnya, pakaiannya. Apa yang dimaksud melepaskan tiapnya? Ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan khimarnya, kerudungnya. Ada yang melepaskan jilbabnya, pakaian luar. Khimarnya tetap. Tapi lihat kalimatnya, tidak menampakkan zina. Ghairu mutabarrijat bizina. Ya. Nah, banyak yang memahami keliru ayat ini. Sebagian nenek-nenek ya tidak pakai jilbab atau pakai kerudung khimar biasa, tapi mutabarrijat bizina. Enggak boleh. Ya. Pakai celak mata, ya. Pakai celak mata, kemudian pakai merah-merah, ya. Bajunya mengundang, nah itu. Ini enggak boleh. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa yasta'fifna khairul lahun. Menjaga kehormatan untuk mereka itu lebih baik buat mereka. Ya, wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bagi sebagian madhab seperti madhab para ulama kita yang seperti Syekh bin Baz rahimahullah, itu menafsirkannya jilbab luar. Karena apa? Karena maksud thiyab di situ yang dimaksud pakaian luar. Artinya kalau misalkan dimaksud pakaian luar,
boleh menampilkan wajah dan telapak tangan. Itu saja. Coba lihat, ada ulama yang mengatakan demikian. Makanya kita tidak asal berfatwa ya. Ya, artinya kan apa hukum seorang wanita dicerai tetapi belum digauli, ya ini belum digauli, kemudian bolehkah suaminya itu balik lagi, rujuk? Kan penting kan? Ya. Jawabannya kita lihat surat Al-Ahzab, ya, ayat 49. Ini penting karena subhanallah, saya yakin banyak yang nggak paham masalah ini. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Antum lihat ayat ini, insyaallah bisa jawab ini. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi mukminat, wanita-wanita mukminat, ya, tsumma talaqtumuhun, kemudian dicerai oleh kamu. Jadi wanita itu dicerai sama kamu. Min qabli an tamassuhunna, sebelum apa? Sebelum digauli. Fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Tidak ada iddah. Tidak ada iddah yang kalian hitung untuk itu. Jadi belum digauli syaratnya. Dari ayat yang mulia ini, kita dapat pelajaran. Pertama, wanita yang dicerai sebelum digauli tidak ada iddahnya. Yang kedua, wanita itu bebas. Ketika dia mau menikah dengan siapapun, boleh nikah. Karena tidak ada apa? Iddah. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, bolehkah laki-laki itu rujuk? Ya, boleh tidak laki-laki itu rujuk? Sudah diceraikan, rujuk lagi. Nyesel dia. Boleh tidak? Tadi, ya. Dia talaknya satu itu. Ya kan? Dan tidak ada masalah. Iddah. Boleh nggak rujuk? Ya? Jawabannya salah. Jawabannya nggak ada rujuk. Ya, karena rujuk itu ketika menikahi wanita yang digauli. Ya, yang digauli. Adapun wanita yang lepas, kalau si laki-laki itu ingin nikahi dia lagi, boleh. Tapi dengan nikah baru dan mahar baru. Nah, itu jawabannya. Boleh. Balik, tapi nikahin jadid wa mahrin jadid. Ya. Terus istrinya saya mau minta mahar yang gede nih. Iya, kesempatan, ya kan? Baik. Ini pertanyaan berikutnya. Kriteria hubungan seksual dalam Islam itu kriterianya apa, gitu ya? Kriterianya apa? Baik. Ini manfaat kita bahas ini, akhi. Ya, sering-sering lah belajar. Untuk ngasih Anda soal bahasa Inggris nggak apa-apa. Supaya Anda bisa belajar. Ya. Jadi boleh tidak? Ya. Atau tadi pertanyaannya kriterianya. Ya. Anda melihat tadi ayat yang dibaca dari surat Al-Ahzab ayat 49. Ya, kalimatnya min qabl an tamassuhunna, sebelum dimas. Hubungan seksual dalam istilah bahasa syariat atau fikih itu dukhul. Dukhul, dan kata dakhala yadkhulu dukhulan. Ya, artinya apa dakhala yadkhulu? Atau masis, itu istilahnya. Kalau bahasa kerennya penetrasi, itu masuk kategori itu. Ya, baik. Kalau memang dukhul, ya, sudah terjadi hubungan suami istri, maka itu dinamakan hubungan seksual. Walaupun ketika masuk
ya, tidak keluar air mani. Ya, dukhul tapi nggak keluar air mani. Itu sudah masuk dalam kategori hubungan seksual dalam Islam. Dan kalau cerai, si wanita itu apa? Si wanita itu iddahnya berapa bulan? 3 kali haid atau 3 kali suci. Dan wanita itu dapat maharnya 100%. Kalau misalkan maharnya 200 juta plus mobil, wah, boleh antum mengambil lagi. Ya. Ini untuk supaya nggak ngantuk aja. Baik, sekarang ada masalah. Dibahas di ulama fikih. Ada suami istri nikah, sudah akad, kemudian belum hubungan. Si suami itu bilangnya belum kholwat. Dan kholwatnya kata ulama kholwat sahihah. Tahu kholwat sahihah? Kholwat sahih itu tertutup sudah. Cuma dia sama perempuan itu aja, sama istrinya. Baik. Kholwat sahihah ini sebagian ulama bilang dihukumi sama dengan dia sudah melakukan jima. Pengakuan dia mengatakan saya belum jima, urusan lain. Udah khurwat belum? Udah, sudah. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi jumhur ulama menjelaskan. Dilihat. Kalau terjadi jima, maka dia mendapatkan maharnya sempurna dan iddahnya ada. Tetapi kalau memang pengakuannya belum terjadi hubungan seksual, dia ngakunya, maka jumhur ulama mengatakan hukumnya seperti ini. Si wanita itu tidak ada iddah, karena belum dihubungi, tidak ada iddah, tetapi maharnya tidak boleh diambil lagi. Itu. Maharnya tidak boleh diambil lagi. Alasannya apa? Alasannya sudah berkholwat. Kholwat itu tandanya sepakat untuk melakukan itu. Seksual apa tadi itu? Ya, itu ya. Jadi, mudah-mudahan bisa dipahami, insya Allah. Ya, see you again next week. Ya. Misalnya orang tua mengizinkan anaknya dibawa jalan-jalan ke mall gimana? Belum dikasih. Orang tuanya ngizinkan. Itu nggak boleh. Itu bukan kholwat. Itu kalau orang tuanya dayus. Kalau si laki-laki sama perempuan itu bermaksiat. Iya, bermaksiat. Ikhtilat. Kalau kholwat itu berdua-duaan. Ya. Ya, ikhtilat, ramean, kemudian berdua-duaan. Wah, numpuk-numpuk udah. Iya. Saya itu. Baik. Mudah-mudahan manfaat ikhwan yang Allah muliakan. Insyaallah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Kita terus belajar ilmu agama karena yang kita ketahui dari apa yang belum kita ketahui itu sangat jauh sekali. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.